Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dikisahkan seorang pemuda kaya raya bernama Jaka. Dia baru kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan di Amerika. Ibunya sangat menyayanginya dan kepulangannya langsung diberikan tanggung jawab untuk memimpin perusahaan Haryono Apparel. Selama ini ibunya yang memimpin perusahaan tersebut dengan sebaik mungkin. Bahkan semua karyawan dianggap seperti keluarga sendiri dan sangat mengutamakan kesejahteraan mereka. Namun sungguh malang nasib ibunya. Dia mengalami kecelakaan ketika sedang membawa Jaka keliling pabrik. Kerudung yang dia kenakan tanpa disadari terlilit pada salah satu mesin dan menariknya hingga terbentur mesin tersebut. Jaka langsung melarikan ibunya yang pingsan ke rumah sakit. Dia sangat ketakutan jika terjadi apa-apa pada ibunya. Sejak kecil Jaka hanya dibesarkan oleh ibunya setelah sang ayah meninggal dunia. Membuat kenangan bersama ibunya terus terngiang di pikirannya, mulai dari sejak bayi hingga dia dewasa. Setelah mendapatkan penanganan medis, ibu Jaka tak kunjung sadarkan diri. Dia koma untuk waktu yang lama. Jaka sudah membawa ibunya ke berbagai rumah sakit ternama di dunia, tapi tak kunjung ada perubahan. Bahkan beberapa dokter mengaku sudah tak sanggup menangani kondisi tersebut. Tidak mau putus asa, Jaka memutuskan membawa ibunya ke pengobatan tradisional, tapi hasilnya lebih mengecewakan. Jaka bahkan disarankan membawa ibunya pulang saja untuk menunggu kematian datang. Entah harus dengan cara apa lagi ibunya bisa sembuh. Jaka hanya bisa meratapi apa yang terjadi. Hujan yang turun membuat hatinya semakin getir. Jaka duduk di bawah pohon rindang sambil meratapi nasib ibunya. Namun tiba-tiba ada seorang pria parubaya menggunakan gamis putih muncul di hadapannya. Kemudian pria itu menariknya agar tidak duduk di bawah pohon. Yang mana tindakan tersebut menyelamatkan nyawa Jaka dari sambaran petir. Seolah-olah pria itu sudah mengetahui bahaya yang akan terjadi. Tidak hanya itu saja, pria itu juga bisa membaca masalah yang sedang menimpanya. Padahal Jaka belum berbicara apa-apa. Menurut pria misterius itu, Jaka tidak pernah melakukan apapun untuk kesembuhan ibunya. Karena semua usahanya selama ini menggunakan uang yang dihasilkan oleh ibunya. Ada satu solusi jika Jaka ingin ibunya sembuh. Dia harus meninggalkan semua harta kekayaan dan kehormatan yang telah didapatkan dari ibunya. Kamu harus hidup seperti pengemis selama 60 hari. Tidak boleh ada yang tahu identitas dan alasan kamu mengemis. Bisakah kamu hidup sebagai pengemis untuk kesembuhan ibumu? Tanya pria itu seraya meninggalkan Jaka yang masih kebingungan. Malamnya Jaka bermimpi ibunya bangun dari koma. Ibunya memohon padanya karena tidak ingin mati. Mimpi itu seperti nyata dirasakan oleh Jaka. Dan dari situlah akhirnya dia yakin untuk menjalankan nasihat si pria misterius. Jaka akan melakukan apapun demi ibunya, termasuk hidup sebagai pengemis. Beberapa hari setelah itu, Tony sekretarisnya datang membawa laporan keuangan perusahaan. Kerugian besar tengah dialami perusahaan mereka. Hal ini karena Jaka selama ini tidak fokus kerja dan kesana kemari mencari pengobatan bagi sang ibu. Tony pun menyarankan agar Jaka menjual salah satu pabriknya untuk menutupi kerugian tersebut. Tanpa pikir panjang, saran itu pun disetujuinya. Setelah itu dia menjelaskan bahwa dia akan pergi keluar kota selama 60 hari. Jaka berpamitan kepada Tony sebelum pergi keluar kota. Semua urusan perusahaan diserahkan kepada Tony. Dan selama 60 hari itu, Tony dilarang menghubungi atau mencarinya sekalipun. Intinya tidak boleh ada satupun orang yang mengganggu perjalanannya kali ini.
Jika pergi meninggalkan rumahnya ke kota lain, semua barang ditinggalkan di dalam taksi. Dompetnya juga diberikan kepada pengemis di masjid terdekat, menyisakan foto sang ibu yang disimpan dalam kantongnya. Jaka berlatih seorang diri menjadi pengemis, tapi ternyata tidak mudah, apalagi bagi dia yang selama ini bergelimang harta. Jaka butuh mental baja karena banyak orang tidak menghargai pengemis. Dia bahkan sampai ditampar orang karena dianggap masih muda tapi minta-minta. Alhasil hari pertama bertahan hidup pun gagal. Dia bahkan tak mendapatkan uang sepeser pun untuk membeli makanan. Jaka terpaksa makan nasi bungkus yang dia temukan di masjid. Keesokan harinya Jaka mulai mengemis lagi di depan masjid. Pengemis di sana mengira Jaka akan memberi sedekah, melihat penampilannya yang masih seperti tuan muda. Tapi kali ini Jaka justru ikut bergabung bersama mereka untuk mengemis. Meski bingung, para pengemis menerimanya sebagai orang baru. Lalu wajahnya yang tampan dan kulitnya yang bersih dipoles agar terlihat kumuh. Kemudian Jaka diajari cara meminta sedekah, sehingga orang bisa merasa kasihan padanya. Hingga akhirnya setelah setengah hari Jaka bisa mendapatkan uang dari mengemis. Uang itu digunakannya untuk menelpon Tony, menanyakan kabar ibunya. Tapi rupanya belum ada perkembangan apapun. Jaka kemudian melihat seorang gadis cantik yang sedang menolong korban kecelakaan. Gadis itu bernama Sukma. Karena kebaikan hati gadis itu membuat Jaka terpesona. Apalagi setelah dilihat-lihat, gadis itu adalah gadis yang pernah dijodohkan dengannya. Sebelum kecelakaan, ibunya pernah mengirimkan foto gadis itu padanya. Jaka ingin sekali menyapa Sukma, namun dengan kondisinya saat ini dia tak berani dan memilih memperhatikannya dari kejauhan saja. Jaka melanjutkan aktivitasnya menjadi pengemis bersama yang lain. Profesi itu mereka jalani sampai pukul 6 sore saja. Selebihnya bebas melakukan apapun. Dia juga tinggal di tempat para pengemis senior. Malam harinya Jaka masuk ke sebuah kafe pizza. Dan secara kebetulan ternyata kafe pizza tersebut dikelola oleh Sukma. Suasana kafe masih sepi dan Jaka menjadi pelanggan pertama. Tapi lagi-lagi Jaka tak berani berkenalan dengan si pemilik kafe. Dia hanya memesan seadanya sambil sesekali curi-curi pandang. Waktu pun terus berjalan. Kini Jaka semakin terbiasa menjalani profesi sebagai pengemis. Lalu hasilnya tidak lupa disumbangkan di masjid. Hingga suatu hari nasib sial menimpanya. Sepulang mengemis dia dipalak oleh 3 preman, padahal Jaka sudah mengaku hanya seorang pengemis. Jaka tidak mau melawan meski diberlakukan kasar, namun preman-preman itu semakin keterlaluan. Bahkan foto ibu Jaka diambil dan dibicarakan dengan tidak senonoh. Jaka yang tidak bisa lagi menahan emosi langsung menghajar 2 preman yang berbicara lancang tentang ibunya. Menyisakan 1 preman yang menyaksikan perkelahian tersebut dengan ketakutan. Namun preman itu berhasil melarikan diri. Setelah melihat kedua preman tergeletak tak berdaya, Jaka pun memilih kabur. Takut ada orang yang melihat. Suatu hari Jaka melihat Sukma lagi. Kali ini gadis itu tengah berada dalam masalah lalu lintas. Dia tidak sengaja menabrak mobil di depannya. Pemilik mobil yang sok kaya memarahi dan menghina Sukma meski dia sudah minta maaf dan berniat ganti rugi. Tapi orang itu terus saja mengoceh. Jaka pun angkat bicara. Dia tidak suka ada orang yang sok kaya dan sombong. Padahal mobilnya yang lecet bisa diklaim melalui asuransi mobil. Bahkan ketika Jaka mengecek mobilnya, ternyata mobil itu hanya mobil bekas yang tidak sebanding dengan harga motor Sukma. Orang itu pun malu sendiri dan memilih pergi tanpa menerima sepeser pun. Sukma sangat berterima kasih pada Jaka. Mereka pun berkenalan sebelum Jaka kembali. Jaka semakin akrab dengan semua pengemis orang-orang di lingkungannya. Dia juga sempat membantu Gita, salah satu pasien rumah sakit jiwa, saat akan diperkosa preman. Jaka menghajar preman itu hingga lari terbirit-birit.
Lalu setelah itu diketahui ternyata Gita tidak gila. Selama ini dia hanya berpura-pura. Namun Jaka tetap membawanya ke rumah sakit jiwa agar keamanannya terjaga untuk sementara waktu. Keesokan harinya Jaka bertemu kembali dengan Sukma. Keduanya pun mulai semakin akrab. Sukma bercerita akan segera menutup kafe pizza miliknya karena sepi pengunjung. Jaka ingin membantu tapi mengaku tak punya uang. Akhirnya dia memutuskan akan memasak di kafe itu karena sejak dulu dirinya memang hobi masak. Terbukti pizza buatan Jaka sangat enak sehingga kafe yang dikelola Sukma menjadi ramai pengunjung. Perasaan cinta di hati Sukma pun tumbuh setelah keduanya semakin sering bersama. Namun ketika mereka foto berdua, Sukma tiba-tiba menghapus foto tersebut hanya karena ada pengemis yang tanpa sengaja terfoto. Tanpa dia sadari jika pria di sampingnya adalah seorang pengemis. Beberapa hari kemudian, Jaka diajak oleh gerombolan pengemisnya untuk bisa makan enak di acara resepsi pernikahan orang lain. Mereka berpakaian bagus dengan pura-pura sebagai tamu undangan. Para pengemis itu bisa makan enak sepuasnya tanpa memikirkan berapa uang yang harus mereka keluarkan. Sayangnya, belum lama mereka menikmati makanan, trik itu terbongkar. Keluarga pengantin mengenali mereka sebagai pengemis. Secara kasar semua pengemis diusir pergi seperti binatang. Jaka yang tak terima pun angkat suara. Tidak seharusnya pengemis diperlakukan seperti binatang. Lalu dia minta maaf dan menjelaskan tujuan para pengemis datang hanya ingin bisa makan enak, tanpa niat jahat sedikit pun. Melihat ketegasan dan kesopanan yang dilakukan Jaka, membuat salah satu keluarga pengantin kemudian menanyakan siapa sebenarnya Jaka. "Saya adalah pengemis," jawab Jaka secara tegas, tanpa mengetahui bahwa di tempat itu juga ada Sukma yang tengah menghadiri resepsi tersebut. Hancur hati Sukma mengetahui bahwa Jaka ternyata seorang pengemis. Dia pun segera menghampiri Jaka untuk mendapatkan penjelasan darinya. Jaka yang terkejut akan kehadiran Sukma tentu saja merasa bersalah karena tidak pernah menceritakan hal tersebut. Ketika Jaka mencoba menenangkan hati Sukma, tiba-tiba dia dipukul orang tanpa sebab. Lalu muncul beberapa orang lagi dan segera membawanya ke tempat asing. Rupanya itu adalah ulah geng preman yang sempat dihajar Jaka beberapa hari lalu. Para preman tidak terima karena dihajar oleh seorang pengemis. Ketua geng mereka, Roy, ingin balas dendam. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Jaka menghajar Roy hingga babak belur. Bahkan semua anak buahnya Roy dibuat tak berkutik di hadapannya. Mereka hanya bisa meringkuk, meringis kesakitan setelah dihajar habis-habisan. Setelah menghabisi mereka semua, Jaka pun kembali ke gubuknya. Keesokan harinya, Sukma yang masih malu dan marah setelah mengetahui Jaka adalah pengemis menemui Jaka untuk memintanya berhenti mengemis. Bahkan Jaka ditawarkan bekerja di kafe yang dikelolanya, karena bagaimanapun kafenya membutuhkan koki ahli seperti Jaka. Namun Jaka tidak bisa mengikuti kemauan Sukma dan dia juga tidak bisa menjelaskan alasannya. Karena itu adalah pantangan yang harus dia jalani. Sukma semakin dibuat kesal dan marah, membuat Jaka ketakutan. Tapi di sisi lain Jaka ingin menuntaskan nazarnya, apalagi saat dia melihat di televisi banyak orang berkumpul di depan pabriknya untuk mendoakan kesembuhan pemilik perusahaan, yang tak lain adalah ibunya. Melihat kepedulian para pekerja, Jaka pun segera menghubungi Tony untuk meminta agar membatalkan rencana penjualan pabrik. Keputusan itu tentu saja membuat pamannya marah besar, karena selama ini si paman sudah berniat untuk menguasai perusahaan tersebut. Akhirnya dia membayar orang untuk membunuh Jaka dan menghalalkan berbagai cara untuk mengambil alih pabrik. Rupanya bukan hanya pamannya yang mengincar nyawa Jaka. Dokter pemilik rumah sakit jiwa tempat Gita dititipkan pun memiliki niat yang serupa. Hal ini dikarenakan Jaka mengetahui kegiatan praktik ilegal yang dilakukan pihak rumah sakit, bahwa pasien di sana dijadikan sebagai uji coba obat baru. Bahkan beberapa pasien sampai meregang nyawanya. Di samping itu, preman yang dibayar paman merasa heran dengan target yang diberikan. Masa iya seorang pengemis tak berdaya begitu diincarnya? Anehnya lagi, anak buahnya pernah dikalahkan juga. Namun tugas adalah tugas, tidak ada yang bisa dikompromi.
Ketua preman kemudian mendatangi tempat tinggal Jaka bersama anak buahnya. Dia membuat sebuah rencana busuk dengan membagikan makanan gratis untuk pengemis, yang mana salah satu makanan tersebut sudah dicampur obat bius. Lalu makanan itu diberikan pada Jaka. Jaka pun perlahan merasa tubuhnya lemas dan tak sadarkan diri, membuat para preman dengan mudah membawanya. Jaka dihajar dan disiksa agar mengungkapkan identitas aslinya. Namun Jaka tetap tutup mulut, membuatnya berakhir dengan kondisi babak belur tak berdaya. Lalu dia ditinggalkan di bawah hujan yang deras, tanpa makanan dan minuman. Untungnya dia masih memiliki sisa tenaga untuk melarikan diri. Tak lama kemudian Sukma muncul untuk menyelamatkannya. Gadis itu merasa bersalah atas sikapnya pada Jaka. Dia mencari kesana kemari hingga akhirnya Jaka ditemukan di sebuah ruko kosong di tengah kedinginan malam. Sukma langsung memberikan jas hujan dan beberapa lembar uang. Namun Jaka tidak bisa menerima uang dengan cara seperti itu. Dia akan menerimanya jika Sukma bersedia memberinya dalam bentuk sedekah. Sukma pun menangis melihat Jaka menengadahkan tangan kepadanya. Dia pun akhirnya memberikan uang tersebut dengan cara yang diminta oleh Jaka. Kemudian Jaka memutuskan untuk pulang setelah berterima kasih pada Sukma. Begitu pula dengan Sukma yang segera pulang setelah itu. Sesampainya di rumah, ibu Sukma kaget melihat foto anaknya bersama seorang pria di laptopnya. Wajah pria itu seperti tidak asing baginya. Dan benar saja, orang yang dimaksud adalah Jaka, anak tunggal pemilik perusahaan Hartoto Apparel. Sang ibu mengenal wajah Jaka karena proses perjodohan beberapa waktu lalu. Walaupun belum ada jawaban hingga saat ini, Sukma pun bahagia mendengar fakta itu. Sungguh tidak disangka pengemis yang dicintai ternyata seorang miliarder yang selama ini dijodohkan dengannya. Keesokan harinya Jaka harus berhadapan kembali dengan para preman yang mencarinya. Padahal sehari lagi nazarnya akan tuntas. Jaka pun menghajar para preman bayaran itu. Kali ini tidak ada ampun karena mereka sudah bertindak kasar juga kepada pengemis lain. Namun tanpa disadari HP Jaka terjatuh dan diambil oleh salah satu preman. Jaka mengejarnya namun Tony tiba-tiba muncul, membuatnya kehilangan jejak para preman. Tony tak menyangka dengan apa yang tengah dia lihat. Pewaris tunggal sebuah perusahaan besar harus hidup memprihatinkan seperti ini. Bahkan baru saja dia berurusan dengan para preman. Jaka sudah tak bisa berkutik. Akhirnya dia mengajak sekretarisnya itu ke warung kopi. Di sana Tony menjelaskan maksud dan tujuannya mencari Jaka. Ini dikarenakan kondisi ibunya Jaka sudah semakin parah. Ibu semakin kritis. Kamu harus menemaninya di saat seperti ini. Jangan sampai kamu menyesal tidak bersamanya di hari-hari terakhirnya, ujar Tony. Jaka tetap tidak ingin pulang, nazarnya akan selesai besok, dan setelah itu dia tidak akan menjadi pengemis lagi. Sementara itu rupanya Sukma tanpa sengaja menguping obrolan mereka, membuatnya pulang dengan penuh bangga setelah mengetahui alasan Jaka menjadi pengemis. Sukma pun berinisiatif mengirim pesan suara ke nomor Jaka. Dia berjanji akan menemani Jaka seharian besok, termasuk aktivitas terakhirnya menjadi pengemis. Namun dia tidak tahu kalau HP Jaka berada di tangan preman, menyebabkan identitas Jaka diketahui musuh-musuhnya. Jaka harus dihabisi sebelum kembali menjadi dirinya sendiri, karena jika tidak, dia bisa menghancurkan siapa saja dengan semua relasinya. Akhirnya ketua preman menyuap salah satu polisi kenalannya untuk menangkap Jaka. Hari terakhir Jaka sebagai pengemis pun tiba. Dia meminta-minta seperti biasa. Tak lama kemudian Sukma datang untuk membantu. Dia ingin menemani Jaka sepanjang hari. Sukma berbicara tentang hari terakhir Jaka menjadi pengemis. Hal itu tentu saja membuat Jaka kaget. Bagaimana bisa Sukma mengetahui rahasianya, batinnya? Namun obrolan itu dihentikan dengan kedatangan para preman. Jaka pun melawan mereka semua dengan sangat garang dan menakutkan. Melihat Jaka menghajar para preman tanpa ampun, membuat Sukma menahannya agar tidak sampai sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.
Dia mengajaknya pergi dari tempat itu dengan segera. Namun naasnya salah satu preman dengan cepat melayangkan pisaunya ke leher Sukma dan kemudian melarikan diri. Hal ini tentu saja membuat Jaka panik dan langsung menggendong Sukma ke rumah sakit terdekat. Setelah sampai di rumah sakit, dokter di sana tidak mau menangani Sukma. Apalagi orang yang membawanya terlihat sangat memprihatinkan. Lalu dengan tegas Jaka mengatakan akan membayar semua biaya rumah sakit tanpa kurang sepeser pun. Dokter kemudian menanyakan apa pekerjaannya. Lalu Jaka mengaku dirinya pengemis. Jawaban itu membuat dokter pergi karena seorang pengemis tidak mungkin mampu membayar biaya rumah sakit yang mahal. Jaka bingung harus berbuat apa. Dia benar-benar dilema. Sementara kondisi Sukma semakin mengkhawatirkan. Sukma sekarat, dia sudah berada di ujung kematiannya. Tak lama kemudian Sukma kejang-kejang. Jaka sudah tidak tahan lagi. Pilihannya hanya dua, menyelamatkan nyawa gadis yang dia sayangi atau tetap mengutamakan nazarnya. Lalu dengan berat hati dia memilih untuk menyelamatkan nyawa Sukma. Dia akan menelepon Tony untuk mengurus biaya rumah sakit. Artinya usahanya selama ini akan sia-sia di menit terakhir. Ketika Jaka hendak meminjam telepon rumah sakit, tiba-tiba teman-teman pengemisnya datang. Mereka membawa semua uang receh yang mereka miliki. Nazar Jaka pun aman. Sukma Suga langsung ditangani dokter dan masalah genting terlewatkan. Akan tetapi tiba-tiba inspektur polisi yang disewa para preman datang menangkap Jaka. Jaka pun tak bisa melawan. Namun sebelum itu dia meminta izin untuk menyumbangkan hasil mengemisnya hari itu ke masjid terdekat. Inspektur pun mengizinkannya, tapi sikapnya sangat merendahkan dan menghina Jaka. Setelah uang selesai disumbangkan, waktu menunjukkan pukul 12 malam. Dan secara otomatis nazarnya telah berakhir. Dia berhasil menjadi pengemis selama 60 hari. Jaka kemudian diseret ke kantor polisi. Saat itu juga Tony datang dan melihat apa yang terjadi. Dia langsung memarahi polisi karena sudah berbuat seenaknya. Lalu Jaka langsung mendapatkan pengawalan pribadi dan dibebaskan. Karena pada dasarnya Jaka memang tidak bersalah. Jaka yang dikenal sebagai pengemis kini sudah kembali menjadi seorang miliarder kaya raya. Semua orang menjadi kaget termasuk para pengemis. Inspektur polisi dan dokter pun minta maaf karena telah bersikap seenaknya. Kini Jaka diperlakukan dengan hormat setelah identitas sesungguhnya terungkap. Sementara musuh-musuhnya harus berakhir di dalam sel penjara. Pemilik rumah sakit jiwa ditangkap polisi setelah praktik ilegalnya dibeberkan, yang tentu saja berkat bantuan dari Gita. Sementara pamannya dan para preman suruhannya ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana. Selanjutnya Jaka pulang ke rumah untuk menengok ibunya. Jaka sangat sedih melihat pengorbanannya belum bisa menyembuhkan sang ibu. Jaka hanya bisa menangis saat ibunya tetap tidak memberikan respon apapun. Dia lalu menengadahkan tangannya bersikap seperti pengemis, memohon agar ibunya bisa sembuh dan tinggal bersamanya lagi. Tuhan, tolong selamatkan ibu saya. Kasihanilah saya, kasihanilah ibu saya, ucapnya dengan tulus. Dan saat itulah kekuasaan Tuhan datang. Diiringi air mata yang mengalir deras, tiba-tiba jari tangan ibunya mulai bergerak, membuatnya menangis haru seraya memeluk sang ibu. Rupanya pengorbanan dan keimanannya tidak sia-sia. Akhirnya ibunya bisa sadarkan diri. Tak lama tim dokter mulai memasuki ruangan setelah Tony membunyikan alarm panggilan. 6 bulan sudah berlalu. Teman-teman pengemis yang dulu hidup dari belas kasihan orang lain kini bekerja di pabrik Hartoyo Apparel. Sementara Jaka kini sudah hidup bahagia bersama ibunya dengan menyandang posisi kepala perusahaan. Dan tak lama setelah itu dia melamar Sukma dan menikah dengannya. Suatu hari saat Jaka sedang menikmati akhir pekan bersama ibu dan istrinya, dia tidak menyadari ada seorang pengemis datang meminta sedekah. Ibunya langsung menasehatinya agar dia tidak mengabaikan pengemis tersebut. Kamu harus bersyukur karena selama ini hidup serba berkecukupan. Coba bayangkan pengemis di luar sana, hidup mereka serba kekurangan. Ibu yakin kita tidak akan sanggup jika harus menjadi pengemis barang sehari saja, ucap sang ibu. Sukma dan Jaka terdiam mendengar ucapan itu. Ibunya tidak tahu jika kesembuhannya saat ini karena pengorbanan besar dari Jaka setelah menjalani hidup sebagai pengemis selama 60 hari.
Namun hal itu sudah tak penting lagi. Yang terpenting adalah saat ini kondisi ibu sudah sehat kembali dan mereka bisa menjalani hidup bersama-sama. Dari kisah Jaka, kita bisa belajar bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan Allah. Jodoh, ajal, dan rezeki semuanya milik Allah. Jadi hanya kepadanya lah kita meminta. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Tapi ketika berhasil, jangan pula melupakan saudara-saudara kita yang hidup dengan serba kekurangan. Karena hakikatnya semua manusia sama di mata Allah. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.